Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, Timnas Indonesia tak ikut Piala AFF lagi. Ketua Umum PSSI bongkar langkah skuad Garuda. Sintayong langsung kumpulkan pemain di Surabaya. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Nama Hiroko Kasahara tengah jadi sorotan usai memimpin laga Timnas Indonesia U23 versus Timnas Vietnam U23 di final Piala AFF. Pasalnya, wasit asal Jepang ini dinilai kerap memberikan keputusan yang merugikan skuad Garuda Muda. Hiroko Kasahara terlihat kerap mengabaikan pelanggaran keras yang dibuat oleh pemain Vietnam kepada Garuda Muda. Sebelumnya, momen pertama Timnas Indonesia dirugikan oleh wasit ini terjadi di laga perdana Piala AFF U23 ini, yakni kala melawan Malaysia U23 di fase grup. Kala itu wasit kelahiran Fukuoka, Jepang 8 April 1989 ini bahkan memberi hadiah penalti kepada Malaysia. Hasilnya Garuda Muda Indonesia akhirnya tumbang dari Malaysia. Laga Indonesia versus Vietnam pada partai puncak Piala AFF U23 berlangsung panas. Pasalnya, jalan pertandingan terlihat sedikit berat sebelah bagi Garuda Muda. Akibatnya, keputusan dari Kasahara itu membuat Sintayong kesal. Pelatih asal Korea Selatan tersebut pun layak marah. Pasalnya, dia khawatir pemainnya makin banyak yang cedera. Sementara Indonesia dalam kondisi krisis pemain di laga tersebut. Kekesalan Sintayong pun memuncak pada injury time babak kedua. Protes keras dikeluarkan oleh Sintayong yang membuat wasit Kasahara mengeluarkan kartu kuning. Usai kartu kuning itu, Sintayong disebut netizen mengeluarkan kata-kata kasar Shibalseiki atau Shibalsekia yang merupakan umpatan di mana kata-kata tersebut memiliki arti brengsek. Diungkapkan oleh Presiden Madura United Ahsanul Kossasi bahwa Timnas Indonesia diminta untuk mempertimbangkan keikutsertaannya di Piala AFF. Hal itu tak terlepas dari kontroversial di laga final, di mana banyak momen terlihat jelas bahwa pemain Vietnam melakukan pelanggaran keras. Salah satunya yang dilakukan oleh Nguyen Hong Phuong. Pemain bernomor punggung 20 ini tertangkap kamera dengan sengaja menyikut bagian belakang kepala dari punggawa Garuda. Hal inilah yang kemudian disoroti oleh Ahsanul Kossasi. Dia lalu berharap Nguyen Hong Phuong mendapatkan sanksi akibat perilakunya yang tidak terpuji ini. Bila sanksi tak dijatuhkan, maka Ahsanul Kossasi meminta Timnas Indonesia mempertimbangkan keikutsertaannya di Piala AFF. Garuda Muda harus puas menjadi runner-up Piala AFF U23 2023. Namun menurut pengawal sepak bola nasional Akmal Marhali, meski gagal jadi juara, perjuangan Timnas Indonesia U23 patut diapresiasi. Akmal lantas menambahkan, materi pemain juga terbatas, apalagi di final misalnya, Timnas hanya punya stok 16 pemain yang tersedia. Meski begitu, Alvandra Dewangga tetap tampil maksimal. Akmal menegaskan yang paling penting adalah kita harus evaluasi tim nasional ini pasca Piala AFF U23. Gelaran Piala AFF telah selesai, Indonesia meraih posisi runner-up setelah dikalahkan Vietnam. Selepas laga selesai pun, Ketua PSSI Erick Thohir mengungkapkan kunci rahasia Timnas Indonesia melaju jauh meski dengan kondisi seadanya. Menurutnya, mentalitas adalah kunci utama untuk bisa bersaing di level Asia. Erick Thohir menilai bahwa saat ini Indonesia sudah berada pada top level Asia Tenggara. Dengan mental yang kuat, dirinya yakin bahwa Indonesia bisa bersaing di level Asia bahkan dunia. Sementara itu, meski gagal menjadi juara, Erick Thohir merasa terharu dengan perjuangan yang dilakukan oleh rekan kakak dan kawan-kawan. Kabar baik datang ke skuad Persija Jakarta jelang melawan Persib Bandung pada pekan ke-11 Liga 1 musim ini. Pasalnya, tim berjulukan Macan Kemayoran itu bisa diperkuat oleh Muhammad Ferrari setelah sebelumnya ditinggalkan sang wonderkid karena harus mengikuti pendidikan polisi sampai Desember nanti. Saat sedang mengikuti pendidikan polisi, Ferrari dipanggil untuk membela Timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23. Kini Piala AFF U23 pun sudah berakhir. Para pemain Timnas Indonesia pun akan dikembalikan ke klubnya masing-masing. Itu berarti untuk Ferrari bisa membela Persija, Frankie bisa bergabung bersama Persikabo 1973, dan Dava Fasya kembali ke Borneo FC. Tugas berat sudah menanti Sintayong, di mana juru taktik berusia 54 tahun ini akan bertugas kembali bersama Garuda Muda di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Yakni pada 9 hingga 12 September ini.
Timnas U23 sendiri bertindak sebagai tuan rumah grup K dengan bermain di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Tim Merah Putih akan melawan Turkmenistan dan Taiwan. Pada ajang kali ini, Sintayong dituntut membawa Timnas U23 Indonesia menembus ke Piala Asia U23 2024. Bahkan, juru taktik asal Korea Selatan itu juga sudah mulai memanggil pemain-pemain ke Timnas U23 Indonesia. Kabar ini disampaikan secara langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji. Ia menjelaskan bahwa mayoritas skuad Timnas U23 Indonesia di Piala AFF ini juga dipertahankan. Jelang FIFA Matchday, sebanyak 24 pemain dipastikan dipanggil Sintayong untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia. Rencananya, TC tersebut akan dimulai pada 4 September ini. Ini dilakukan untuk persiapan Garuda menghadapi Turkmenistan pada laga FIFA Matchday September. Untuk itu, PSSI meminta deretan pemain yang telah dipanggil bisa berkumpul di Surabaya, Jawa Timur. Hal tersebut tak terlepas dari putusan PSSI yang memilih GBT sebagai venue laga Timnas Indonesia versus Turkmenistan pada 8 September nanti. Sejauh ini, sudah ada beberapa nama pemain yang bocor dan dipanggil Sintayong ke Timnas Indonesia. Di antaranya adalah pemain-pemain dari Persib Bandung dan Borneo FC. Sisanya masih belum disebutkan oleh PSSI. Sebagai persiapan jelang Piala Dunia U17 2023 di Indonesia, Garuda Asia terus melakukan persiapan. Timnas U17 sendiri sudah menuntaskan TC dan rangkaian uji coba di tanah air. Berikutnya, pasukan yang dilatih Bima Sakti itu akan segera bertolak ke Jerman. Bukan hanya pemusatan latihan di Jerman, Arkan Kakak dan kawan-kawan juga akan melakoni beberapa uji coba yang dibalut menjadi turnamen mini. Turnamen mini tersebut akan disesuaikan seperti lawan di babak grup Piala Dunia U17. Tujuannya adalah agar skuad Garuda Asia membiasakan diri menghadapi tim kuat serupa Piala Dunia U17. Tak hanya tim asal Afrika atau Amerika Selatan, Timnas U17 juga bakal berhadapan dengan tim kelompok umur Bundesliga. Bima Sakti menyebut Eintracht Frankfurt dan Borussia Dortmund kemungkinan akan menjadi lawan bertanding anak asuhnya.